Kalau disuruh jelasin Hungry Buds, cuma pakai 3 emoji, kalian pilih apa aja dan kenapa? Boleh sambil dipraktekin emojinya. Halo, nama saya Steven Putra Chandra. Saya mahasiswa Game Application and Technology dari Bina Nusantara University. Saya di sini berperan sebagai game programmer di Greybox Studio. Perkenalkan, nama saya Yohanes Skotus. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Game Application and Technology di BINUS University. Dan saya adalah 3D game artist di tim Logic Greybox. Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent Tanujaya. Saya merupakan mahasiswa Game Application and Technology dari BINUS University dan saya adalah game designer dari Greybox Studio. Boleh dijelaskan nggak sih secara singkat nih tentang ajang Red Games Jam 2025 beserta gelar yang tim Greybox Studio dapatkan dari ajang ini? Oke, jadi ajang ini merupakan ajang kompetisi membuat game, yaitu Game Jam dalam waktu 48 jam. Jadi kami diminta untuk membuat game untuk in-flight di Air Asia. Dan kami meraih runner-up untuk ajang kali ini. Dari semua ide game yang mungkin dibuat, kenapa akhirnya kalian milih konsep sortir food versus non-food ini? Apakah ada tokoh atau game lainnya yang menjadi inspirasi dalam pembuatan game ini? Oke, pada awalnya kami memiliki 3 ide game yang berbeda, tapi pada akhirnya kami memilih sorting food versus non-food, di mana game ini memiliki mekanik yang simple sehingga mudah untuk dimainkan di platform apapun termasuk mobile, dan juga memiliki mekanik yang intens namun menyenangkan gitu, dan mekaniknya mudah, hanya untuk tekan kiri dan tekan kanan. Kemudian karakter yang menjadi inspirasi buat kami adalah di film Wreck-It Ralph, di mana si karakter ini memberi makanan sangat banyak, cookie yang sangat banyak ke kelinci di sini tuh. Jadi dia memberikan makanan sangat banyak, cookie yang sangat banyak kepada salah satu kelinci, dan dia si kelinci ini kebanyakan makannya. Jadi ini salah satu inspirasi kita, di mana kami mengimplementasikan di mana si player memberikan makanan sangat banyak pada buds gitu. Kalau disuruh jelasin Hungry Buds, cuma pakai 3 emoji, kalian pilih apa aja dan kenapa? Boleh sambil dipraktekin emojinya. Kita coba emoji yang pertama dulu ya. Oke. Mungkin emoji yang pertama adalah emoji senyum ya, karena di game ini yang diceritakan itu adalah si Buds-nya ini dia ingin makan, dia suka makan. Jadi kita itu tugasnya adalah mensortir makanan untuk si BAM ini. Jadi setiap BAM mendapatkan makanan dia maka akan senang. Udah pasti emoji pusing ya, karena sortirnya cukup pusing. Adalah emoji lelah, di mana si Biggie dalam salah satu Buds ini kelelahan untuk mengejar atau mengganggu semua Buds ini untuk makan. Kira-kira apa sih strategi kalian agar game ini tetap seru untuk dimainin di platform in-flight entertainment yang terbatas fiturnya? Oke, jadi strategi kami adalah kami membuat game ini sesimpel mungkin agar saat dimainkan di pesawat itu cukup nyaman, jadi tidak harus banyak pikir. Dan kami juga mendesain game ini sebagai game yang fast pace, jadi di mana player akan fokus ke dalam game. Selain itu kami juga menambahkan sedikit aspek agar player itu bisa mendapatkan kesan saat memainkan game ini. Adakah momen panic mode saat membuat game ini? Atau mungkin momen apa sih yang paling ngebuat kalian ngerasa ini nggak akan kelar nih, tapi akhirnya berhasil diatasi, terlebih durasi pembuatannya hanya dalam waktu 48 jam? Pasti ada ya momen panic mode ya. Banyak sih anggapannya, tapi ada 2 momen panic mode yang dimana ini paling panik nih, yaitu pertama tuh setelah sekitar 20 jam pembuatan gamenya, itu tuh ada sesi mentorship. Nah, sebelum sesi mentorship ini, kita tuh rencananya mau bikin 3 mini games. Jadi, itu kan kayak banyak banget nih. Dan sekarang tuh kita pada saat itu baru jadi 1 yang belum polish banget, mekanik udah jadi, gamenya udah, tapi belum keseluruhan gitu. Nah, di situ kita cukup panik sih. Tapi untungnya ya pada saat mentorship itu, paniknya terselesaikan lah anggapannya. Karena di saat mentorship ini tuh, mentornya bilang kayak, oh, kayaknya lebih bagus kalau misalnya kalian bikin 1 game aja gitu, tapi polish banget. Kita mikir, wah pas banget nih, kita juga lumayan
keteteran lah anggapannya bikin 3 mini game ini gitu. Nah, kalau misalnya panic mode yang kedua itu pasti tentunya kayak 47 jam atau 46 jam di dalam setelah game-gamenya dimulai. Itu tuh kan sisa beberapa jam ya. Nah, kita tuh ini finalisasi kayak tambahin animasi dikit, tambahin ini dikit, tambahin itu dikit. Itu sih mungkin yang bikin panik ya, karena kayak kalau kita keseringannya tuh kalau kita punya ide yang bisa membuat game ini makin polish, kita tuh langsung kayak ngomongin aja gitu. Terutama kan kayak Vincent sama Scotus ini kan mereka yang artisnya ya. Jadi kayak aku kepikiran gitu pas lagi mainin gitu kan. Oh, ini kurang nih di bagian ini. Tolong dong tambahin ini. Nah, mereka harus langsung bikin. Itu mungkin bahkan yang lebih panik itu mereka berdua, karena mereka berdua yang harus bikin banyak animasi yang secara spontan gitu. Oke deh, kira-kira apa sih pelajaran terbesar yang kalian dapat dari pengalaman ini, baik secara segi teknis maupun teamwork? Oke, dari segi teknis ataupun teamwork, dua pelajaran yang kami dapatkan itu yang pertama adalah komunikasi. Yang komunikasi ini dari segi teamwork, di mana kita di sini memiliki banyak sekali role, dan role ini harus bekerja sama dengan baik, di mana artis membuat aset untuk programmer harus mengimplementasikannya. Dari segi teknik, si programmer ini harus tahu bagaimana cara dia memotong sprite yang diberikan oleh game artis kepadanya gitu. Kemudian game artis juga harus cepat tanggap di mana membuat aset yang diperlukan, misalnya untuk polishing, misalnya untuk animasi, itu harus dibikin dengan cepat, apalagi ini hanya dibikin dalam waktu yang singkat, 48 jam. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Di sini kami memiliki role sangat banyak. Si Vincent sendiri itu memiliki role game designer, tapi karena memiliki background juga di 2D artist, dia juga harus mengerjakan 2D, dan saya juga mensupport karena background saya adalah 3D artist, saya mensupport sebagai 2D artist juga begitu. Next question, menurut kalian, apa rahasia bikin game hyper casual yang bisa bersaing di level internasional? Menurut saya tuh kebanyakan orang terlalu pusingin idenya ya. Nah, kalau kita tuh intinya bagi apa ya? Komponen ini dalam dua hal lah, ada ide dan eksekusi. Nah, kita tuh mikir gimana kalau kita mikirin ide itu bentar aja. Kita tuh kelar mikir idenya tuh kayak 1 jam setelah game-gamenya dimulai, habis itu kita langsung fokus eksekusi. Kita beneran bodo amat idenya mau bagus atau enggak, kita mikir kayak pokoknya idenya mau kata sebasic apapun idenya, kalau eksekusinya bagus, gamenya polish banget semuanya, menurut kita ini game bakalan bisa bersaing banget. Jadi intinya eksekusi lebih penting dari ide menurut kita untuk jangka waktu yang pendek. Kalau ngelihat Hungry Birds sekarang, menurut kamu ngerating game sendiri nih kira-kira berapa per berapa, karena apa aja sih fitur yang menarik menurut kamu? Let's say dari 0 sampai 10 ya, menurut aku untuk game yang 48 jam dikerjain ini itu cukup oke ya. Palingnya 9,5 per 10 kali ya. Karena fitur-fiturnya mungkin nggak sebanyak itu ya, karena idea kita juga simple banget, tapi secara imersif dan lain-lainnya ini game sangat mantap sih itu. Animasinya banyak, player nggak ngerasa bosen gitu. Padahal sebenarnya yang player lakuin kan cuma klik kiri dan kanan doang sebenarnya. Nah itu sih palingan fitur yang paling bagus tuh ya imersifnya. Kalau ada kesempatan nih buat update Hungry Birds, setelah lomba ini, fitur apa sih yang pengen langsung kalian tambahin? Ada beberapa fitur yang mungkin kita bakalan tambahin. Awalnya kan kita mau bikin ini jadi kayak mini game hub gitu ya. Jadi kita tuh mikirnya kayak aplikasi kita tuh aplikasi gede yang isinya tuh game-game kecil. Nah, kalau kita dikasih waktu banyak banget sih ya kita bisa bikin per mini game. Tapi kalau anggap aja kita cuma buat Hungry Birds ini, kita tuh mikirnya mau untuk nambahin karakter aja. Kita mikirnya mau nambahin karakter, aksesoris gitu-gitu. Kalau di kita itu karakternya cuma 3. Nah, kita mikirnya tuh kalau kita lihat dari animasinya AirAsia ya, itu tuh ada beberapa karakter yang nggak dimasukin maskotnya. Nah, mungkin ya kita bisa aja nambahin fitur-fitur karakter itu.